Mohon perhatian sebentar. Dimohon semua siswa-siswi bisa kondusif saat acara dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugiarto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan. Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu Guru Fasilitator Proyek P5. Serta yang terhormat pula Bapak Mega Riana SPD sebagai Panitia Pengawas Demokrasi 1. Yang terhormat Bapak Putranto Hendi Wibowo SPD sebagai Panitia Pengawas Demokrasi 2. Yang terhormat Bapak Bayu Adi Dwi Laksono SPD sebagai Panitia Pengawas Demokrasi 3. Dan yang terhormat Ibu Anita Kusuma Wardani sebagai Panitia Pengawas Demokrasi 4. Serta seluruh teman-teman yang ada di sini yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara kita pada pagi hari ini pada hari Rabu 30 Agustus 2023, yaitu dalam acara debat calon wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024 SMA Negeri 1 Meranggen. Di sini saya sebagai pembawa acara utama akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama sambutan, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sesi debat calon wakil ketua OSIS yang akan dipandu oleh moderator, dan yang terakhir penutup. Jadi, acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan fasilitator Proyek P5 oleh Bapak Supriyadi SPD. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugiarto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Bapak Ibu Guru serta staf yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru Panwas Demokrasi SMA Negeri 1 Meranggen yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan menyaksikan debat calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Tentunya ini adalah suatu pembelajaran yang harus kita terima karena kalian semua adalah calon pemimpin bangsa. Yang jelas ketika nanti kalian menyimak debatnya, saya minta untuk betul-betul diperhatikan apa visi misinya, apa tujuannya dan lain sebagainya. Karena secara tidak langsung
ini adalah membuat kalian nanti bisa berpartisipasi di masyarakat dalam berdemokrasi. Pada hari ini ada beberapa pertanyaan. Pak, bagaimana kalau golput? Nah, ini manusia yang paling berbahaya adalah manusia yang cemburu dengan kebahagiaan orang lain dan merasa puas hati bila dapat memusnahkan kebahagiaan itu. Ini tentunya sebuah pembelajaran yang sangat mendalam bagi kita semua. Berikutnya, motivated yourself, don't listen to those who only see your mistakes. When reading the story of your life, don't let anyone else hold the pen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, tibalah kita pada acara utama, yaitu debat calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024 SMA Negeri 1 Meranggen. Kepada calon wakil ketua OSIS Kurniawan Fahril dan Rasya Grace Febiola Hermawan dipersilakan maju ke depan. Mari kita sambut calon wakil ketua OSIS kita dengan tepuk tangan yang meriah. Untuk sesi debat ini akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator Hediana Prasasti Musakina dan Hilma Latifah, di waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya serahkan untuk sesi debat ini kepada moderator. Terima kasih. Selamat pagi semua. Teman-teman dan adik-adik sekalian, selamat bergabung dalam debat calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2023-2024. Pada debat kali ini adalah debat kedua dari 3 debat yang diselenggarakan oleh KPO, Komisi Pemilihan OSIS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hediana Prasasti dan rekan saya Hilma Latifah. Di sini kami sebagai moderator akan membantu jalannya debat calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2023-2024. Tema debat kali ini adalah komunikasi efektif dan pembelajaran daring yang bermakna, suara siswa didengar, dengan 3 topik, yaitu 1. Pembelaan rasisme dan komunikasi efektif. 2. Pembelajaran daring yang berkualitas. 3. Kreativitas dan partisipasi siswa. Pada debat calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024 ini terbagi menjadi 4 sesi. Untuk sesi yang pertama, kita akan mengikuti pemaparan visi dan misi oleh calon wakil ketua OSIS. Kemudian, untuk sesi yang kedua, para calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panitia dan setiap calon wakil ketua OSIS akan menanggapi jawaban dari calon lainnya. Selanjutnya, pada sesi yang ketiga, yaitu calon wakil ketua OSIS akan menjawab pertanyaan yang diberikan audiens dan akan ditanggapi oleh calon lainnya. Dan sesi yang keempat atau sesi yang terakhir, yaitu calon wakil ketua OSIS memberikan kesimpulan pada debat kali ini.
Kami harap debat ini dapat berjalan dengan baik. Karenanya kepada seluruh hadirin dimohon untuk mentaati yang telah ditetapkan. Kami akan menyampaikan tata tertib debat yang harus dipatuhi. Tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS 2023-2024 untuk debat calon dan pasangan calon. 1. Debat dipadu oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia KPO. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu dimulai saat pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak dibenarkan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat. 6. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 7. Pasangan calon hanya memperbolehkan membawa alat tulis dan akan disediakan kertas oleh panitia. Yang terakhir, untuk debat calon ketua OSIS, untuk debat calon wakil ketua OSIS, calon ketua OSIS dilarang membantu menjawab ataupun berdiskusi. Tata tertib debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 untuk pendukung atau tim sukses pasangan calon. 1. Pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. 2. Pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. 3. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Mari kita sama-sama mendukung pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Baik, kami akan memulai debat ini dengan penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Dimulai dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, saya persilahkan Kurniawan Fahril untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu penyampaiannya adalah 2 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Kepadanya saya persilahkan. Plastik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Fahril sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen periode 2023-2024 dari nomor urut 1. Izinkan saya menyampaikan visi saya. Visi saya yaitu mengoptimalkan fungsi OSIS sebagai organisasi mitra penggerak kemajuan dan keberhasilan siswa yang berlandaskan ideologi Pancasila melalui program peningkatan kompetensi siswa sehingga mampu bersaing secara global. Sedangkan misi saya yang pertama, mengupayakan terjalinnya kemitraan yang erat dan harmonis antara seluruh elemen di SMA Negeri 1 Meranggen agar dapat bersinergi dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang terintegrasi. Kedua, mentransformasi setiap tantangan global menjadi peluang yang unggul untuk perkembangan kreativitas dan inovasi siswa. Ketiga, memaksimalkan program kerja OSIS periode sebelumnya dan berinovasi dalam mengemas program kerja selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama yang berkualitas. Yang keempat, ikut serta dalam mensukseskan program sekolah sesuai dengan landasan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, mewujudkan siswa-siswi Semansam yang bijak dalam merawat dan menjaga lingkungan sekolah sehingga sarana prasarana dapat terawat serta lingkungan sekolah yang sehat terbebas dari sampah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi misinya. Berikutnya, kita dengarkan visi dan misi dari calon wakil
Wakil Ketua OSIS nomor 2, Rasya Grace Febiola Hermawan, untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu penyampaiannya adalah 2 menit, dimulai saat kata pertama yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Grace Febiola Hermawan, calon Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Meranggen, periode 2023-2024, Paslon 2. Izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi kami. Visi kami yaitu mendukung program sekolah melalui pengoptimalan wadah siswa, organisasi, komunitas, ekstra dalam berekspresi dengan landasan Pancasila menuju Semansam Golden. Misi kami: 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menggunakan teknik ilmu modern. Contoh dari peningkatan ketakwaan menggunakan ilmu modern yaitu perlombaan penulisan kaligrafi di media elektronik. Yang kedua, leadership student, bertujuan untuk menggali, memupuk, dan mengembangkan jiwa sikap kepemimpinan di kalangan siswa SMA Negeri 1 Meranggen. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama dengan seluruh warga SMA Negeri 1 Meranggen, agar terciptanya sebuah sinergi, keseimbangan yang harmonis dan optimal, dan membangun lingkungan sekolah yang kondusif serta efektif. Yang keempat, memproduksi dan mengolah ulang program kerja yang sebelumnya belum terlaksana atau sudah terlaksana dan terus mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk selanjutnya. Yang kelima yaitu Jujati, memiliki tujuan yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen bijak dalam memperhatikan lingkungan sekolah atau sarana prasarana sehingga tercipta lingkungan yang asri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kita sudah mendengar visi dan misi dari masing-masing calon. Selanjutnya, memasuki sesi kedua yaitu para calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Tiap calon wakil ketua OSIS akan menanggapi dari jawaban calon lainnya. Pada sesi pertanyaan kali ini dengan topik yang pertama yaitu pembela suara siswa dan komunikasi efektif. Di hadapan kami sudah tersedia 4 amplop. Topik pertama dari amplop A, B, C, dan D yang berisi pertanyaan. Selanjutnya, kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat mengambil bola pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bola pertanyaan bisa ditujukan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Sesuai dengan bola yang diambil oleh calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 mendapatkan amplop C. Amplop saya ambil dan amplop masih tersegel. Baik, amplop akan saya buka. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan baik. Untuk amplop C, pertanyaannya adalah apa strategi Anda dalam mengkomunikasikan aspirasi siswa kepada pengurus OSIS dan pihak sekolah? Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Cek. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawabnya.
Jadi strategi yang akan saya gunakan yaitu saya akan mempertemukan siswa dengan pengurus OSIS. Kemudian pengurus OSIS akan menerima seluruh aspirasi yang dilontarkan oleh para siswa. Kemudian dari aspirasi tersebut akan menjadi acuan dari para pengurus OSIS untuk menentukan program kerja atau event selanjutnya dan untuk menjadi gebrakan untuk menentukan event OSIS selanjutnya yang lebih berkualitas. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi hanya dimulai dari kata pertama diucapkan. Sebelumnya terima kasih sudah memberi kesempatan. Izinkan saya untuk menyanggah. Saya setuju akan jawaban dari paslon 1 karena menurut saya memang diwajibkan untuk siswa berdiskusi bersama pengurus OSIS, tetapi juga saya akan menambahkan sedikit dari hasil diskusi tersebut bisa untuk disampaikan kepada pembina agar pembina juga bisa menambahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih, izin menanggapi. Jadi selain dapat dikonsultasikan dengan pembina, kita juga bisa mensosialisasikan ke seluruh siswa dengan menggunakan media elektronik yang ada seperti Instagram dan akan menyalurkan aspirasi siswa tersebut jika sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan kedua yang masih berkaitan dengan topik pertama, yaitu pembelaan suara siswa dan komunikasi efektif. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat maju ke depan untuk mengambil bola pertanyaan. Silakan bola pertanyaan bisa ditujukan pada moderator dan para hadirin sekalian. Sesuai dengan calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 mendapatkan amplop D. Amplop saya ambil dan amplop tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali. Mohon disimak dengan baik. Untuk pertanyaan amplop D adalah, bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap siswa memiliki saluran untuk mengungkapkan kekhawatiran dan ide mereka? Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Saya memiliki dua metode untuk melaksanakan Saya memiliki metode yang akan dilaksanakan, yaitu 1 komunikasi dan yang 1 adalah forum online. Komunikasi yang akan saya lakukan seperti halnya yang sudah kalian ketahui bahwa kami pengurus OSIS sudah sering melakukan kegiatan seperti kelas meet dan lain-lain. Dari pengurus OSIS pasti memiliki masing-masing pendapat yang akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, tetapi kami menyampaikan pendapat kami melalui pembina untuk disalurkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua yaitu
forum online ya, dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Merangin jika memiliki pendapat ataupun ide-ide yang baik untuk memajukan sekolah bisa menghubungi Bapak Kepala Sekolah dengan menghubungi media sosialnya dengan Instagram ataupun WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu menanggapi hanya 1 menit, dimulai dari kata pertama diucapkan. Hadirin dimohon kondusif dan tetap tenang. Baiklah, izinkan saya menanggapi. Saya setuju dengan pernyataan yang telah diberikan oleh pasangan calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, yaitu komunikasi itu penting. Selain itu, kita juga bisa berkolaborasi dengan wali kelas ataupun rekan OSIS yang lain untuk menyalurkan aspirasi kita sehingga aspirasi kita dapat terdengar. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Benar halnya yang dikatakan oleh calon wakil ketua OSIS 1 bahwa di mana kita bisa menyampaikan pendapat melalui wali kelas ataupun guru-guru lainnya untuk disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya waktu tadi, berarti kita sudah menyelesaikan dengan topik pertama. Mengingatkan untuk para pendukung dan hadirin agar tetap kondusif. Para hadirin, kita memasuki sesi pertanyaan topik yang kedua, yaitu pembelajaran daring yang berkualitas. Di hadapan kami sudah tersedia 4 amplop topik kedua dari amplop A, B, C, dan D yang berisi pertanyaan. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat maju ke depan mengambil bola pertanyaan. Silakan bola pertanyaan bisa ditujukan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Sesuai dengan bola yang diambil oleh calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 mendapatkan amplop A. Amplop saya ambil dan amplop masih tersegel. Baik, amplop akan saya buka. Untuk pertanyaan amplop A, bagaimana Anda berencana untuk memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan lingkungan virtual? Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Saya di sini akan Di sini saya akan memfasilitasi bukan untuk berupa paketan atau dan lain-lain, tetapi di sini saya akan memfasilitasi berupa sumber daya yang lebih. Contohnya yaitu referensi soal berupa video-video pembelajaran dan lain-lain. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2.
Waktu menanggapi hanya 1 menit, dimulai dari kata pertama diucapkan. Cek. Saya tidak setuju dengan pendapat saudara Rasya, dikarenakan saya mempunyai rencana yang lebih baik lagi, yaitu dengan membuat forum online antar siswa sehingga pendapat ataupun gagasan siswa yang lain dapat disalurkan dengan lebih terstruktur dan lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin Mas Angga. Saya tidak terima dengan jawaban di calon wakil ketua OSIS 1 karena bukan hanya forum diskusi yang dibutuhkan, tetapi juga materi-materi yang lebih sekiranya bisa membantu untuk jawaban dari pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan kedua yang masih berkaitan dengan topik kedua, yaitu pembelajaran daring yang berkualitas. Selanjutnya kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat mengambil bola pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bola pertanyaan ditunjukkan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Sesuai dengan bola yang diambil calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 mendapatkan amplop B. Amplop saya ambil dan amplop masih tersegel. Untuk pertanyaan amplop B adalah dalam menghadapi tantangan seperti penurunan fokus atau kelelahan dalam pembelajaran daring, bagaimana Anda berencana untuk memotivasi siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional? Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dipersilahkan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih, izinkan saya menjawab. Dengan cara menjaga mental dan sosial yang baik, maka kita akan mempunyai tujuan dengan membangun SMA Negeri 1 Meranggen yang lebih kompetitif namun tetap menjaga mental dan nilai yang akan selalu bagus. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi 1 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari pertanyaan tadi, bagaimana cara untuk menyelaraskan mental di pembelajaran daring tersebut? Menurut saya jawaban dari calon wakil ketua OSIS 1 kurang meyakinkan, tetapi saya di sini juga belum mengerti bagaimana cara menyelaraskan mental tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, izinkan saya menanggapi. Dengan menjaga mental yang baik, maka kita akan melakukan aspirasi yang baik kepada guru. Dengan salah satunya, berbicara kepada guru mengenai materi yang sulit dipahami sehingga kita tidak mengalami tekanan yang terlalu berat.
Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya waktu tadi berarti kita sudah menyelesaikan dengan topik kedua. Mengingatkan untuk para pendukung dan hadirin agar tetap kondusif. Para hadirin, kita memasuki sesi pertanyaan topik yang ketiga atau yang terakhir yaitu kreativitas dan partisipasi siswa. Di hadapan kami sudah tersedia 4 amplop topik ketiga dari amplop A, B, C, dan D yang berisi pertanyaan. Selanjutnya kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bola pertanyaan bisa ditujukan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Sesuai dengan bola yang diambil, calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 mendapatkan amplop B. Maaf, amplop D. Amplop saya ambil dan amplop masih tersegel. Amplop akan saya buka. Pertanyaan akan saya bacakan 1 kali. Mohon disimak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop D adalah, dalam menghadapi siswa yang mungkin kurang percaya diri dalam mengekspresikan ide-ide kreatif, bagaimana Anda akan membangun rasa percaya diri mereka dan memberikan dukungan agar mereka dapat aktif berkontribusi. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Cek. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Izinkan saya menjawabnya. Saya akan meyakinkan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen untuk mengutarakan pendapatnya, gagasan, dan ide-ide cemerlangnya dalam membuat SMA Negeri 1 Meranggen untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian, jika terkendala masalah privasi, maka kami akan membuat suatu forum anonim untuk mengadukan suatu gagasan atau ide tanpa diketahui identitas pengirim. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Izinkan saya untuk menyanggah. Saya kurang setuju untuk jawaban calon wakil ketua OSIS 1 dalam pesan anonim. Karena menurut saya untuk mengajarkan siswa yang menurut saya pasif untuk berkomentar di depan atau mengutarakan ide-ide dia di depan orang banyak, menurut saya kita mending membuat forum diskusi untuk dia mengutarakan ide-ide tetapi dengan dilihat oleh beberapa orang. Jadi itu dia bisa mengutarakan di depan banyak orang setelah itu. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, izinkan saya menjawab. Saya kurang setuju dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Saudara Rasya. Karena bagaimana jika orang tersebut butuh bimbingan secara khusus atau private dan tidak diketahui oleh orang banyak. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk tetap kondusif dan tenang. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan kedua yang masih berkaitan dengan topik kreativitas dan partisipasi siswa. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat maju ke depan mengambil bola pertanyaan. Silakan bola pertanyaan bisa ditujukan kepada moderator dan para hadirin sekalian. Sesuai dengan bola yang diambil, calon wakil ketua OSIS
nomor urut 2 mendapatkan amplop B. Amplop B saya ambil dan amplop masih tersegel. Amplop akan saya buka. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali, mohon simak dengan baik-baik. Untuk pertanyaan amplop B adalah, bagaimana Anda berencana untuk menjembatani kesenjangan antara siswa yang lebih pasif dan siswa yang aktif dalam kegiatan sekolah? Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Izinkan saya untuk menjawab. Seperti jawaban saya yang tadi, saya akan mengajarkan untuk anak siswa yang pasif dalam berdiskusi atau mengutarakan ide-ide dia di depan banyak orang, mungkin jika dia sudah bersedia. Tetapi untuk anak yang mungkin sudah aktif, saya akan mengajak dia untuk mungkin berkampanye, untuk dia mengutarakan ide-ide atau pendapat yang dia dapat. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu menanggapi hanya 1 menit saat kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya menanggapi. Saya kurang setuju dengan pendapat yang telah dikeluarkan oleh saudara Rasya, karena saya mempunyai pendapat yang lebih bagus lagi. Menurut saya akan menggunakan 2 faktor, yaitu faktor intern dengan cara saya mencari tahu kenapa hal tersebut masih bisa terjadi di lingkungan sekolah kita ini. Kemudian setelah saya mengetahui faktor yang telah terjadi, saya akan berkonsultasi dengan guru BK, kemudian saya akan melakukan mediasi dengan kedua orang yang pasif dan aktif tersebut. Kemudian saya juga menggunakan cara ekstern, yaitu dengan diskusi dan collab antara siswa yang aktif dan pasif, sehingga siswa yang pasif tersebut lama-kelamaan akan menjadi siswa yang aktif dan lebih baik dari siswa sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Saya sedikit setuju dengan jawaban calon wakil ketua OSIS 1 untuk intern, untuk anak pasif yang akan dibimbing oleh BK. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya waktu tadi berarti sudah selesai dengan topik yang ketiga. Mengingatkan untuk para hadirin dan agar tetap kondusif dan tenang. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu kami akan membuka sesi pertanyaan sejumlah 2 pertanyaan dari audiens. Baik, sesi pertanyaan saya buka. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Sebelumnya, audiens dapat mengangkat tangan, lalu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan yang akan diberikan kepada calon yang dituju. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Audiens dapat maju ke depan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kedua paslon atau salah satu paslon yang akan dituju. Apakah dari audiens ada yang ingin?
Mengingatkan kembali, apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Silakan para hadirin dapat bertanya kepada calon wakil ketua OSIS. Ya Allah, pasti. Ngomongnya apa? Mengingatkan lagi. Mengingatkan kembali kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk maju ke depan. Apakah dari fasilitator ada yang ingin ditanyakan? Takoi mana? Takoi mana? Apakah dari fasilitator ada yang ingin bertanya? Bisa maju ke depan dan memperkenalkan diri. Oh iya, Mas, ditunjukkan ini. Langsung ya. Bisa ngedep ke kamera juga. Perkenalkan, nama saya R.A. Anastasia Putri dari kelas 1010. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua calon wakil ketua OSIS. Maaf, hanya bisa dituju satu. Oh, oke. Salah satu saja. Calon wakil ketua OSIS 1 ya. Jadi, menurut saya selama ini kita menjalani pembelajaran secara daring, menurut saya ini belum bisa dijalankan secara efektif. Kami masih terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan apakah dari calon wakil ketua OSIS 1 punya tips nih buat kita semua supaya pembelajarannya bisa jadi lebih efektif dan juga bermanfaat? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, pertanyaan sangat menarik. Izinkan saya menjawabnya. Jadi tips dari saya untuk membagi waktu antara kegiatan dengan organisasi ataupun pembelajaran daring dengan mengatur skala prioritas, sehingga kita dapat menentukan prioritas mana dulu yang ingin dipentingkan. Kemudian kita akan seperti mengikuti arus, seperti itu. Terima kasih. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai dari kata pertama diucapkan. Izinkan saya untuk menjawab. Dari pertanyaan tersebut tadi, bagaimana cara efektif untuk melaksanakan pembelajaran daring? Seperti jawaban saya tadi, yaitu memulai pembelajaran dengan cara diskusi bersama satu kelas dengan mengungkapkan materi-materi yang sudah diberi oleh guru dalam pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi kembali jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit setelah kata pertama diucapkan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, izinkan saya menanggapi. Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan pendapat yang telah dikeluarkan oleh saudara Rasya, dikarenakan dalam pembelajaran daring banyak lintangan yang dilalui daripada pembelajaran secara luring. Namun, kita juga harus menyikapi hal tersebut dengan cara memenuhi faktor-faktor yang menyebabkan kita kesulitan belajar daring. Terima kasih. Mengingatkan kembali, apakah dari audiens atau fasilitator ada yang ingin bertanya? Sebelumnya, audiens dapat maju ke depan dan mengangkat tangan, lalu memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan yang akan diberikan kepada calon yang dituju. Ke kamera juga ya. Iya. Nama saya Deswita Nesasari dari kelas 12-6. Saya ingin bertanya kepada paslon 2. Apa tanggapanmu terhadap kritik yang menyatakan bahwa OSIS seringkali hanya berkutat pada acara-acara besar tanpa memberikan dampak yang nyata pada siswa? Bagaimana pendapatmu dalam memastikan representasi yang adil dan inklusif dari berbagai lapisan siswa dalam program dan kegiatan OSIS? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu menjawab 3 menit dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Pribadi saya sebagai pengurus OSIS, saya di sini bukan untuk menyalahkan siswa-siswi SMA 1 Meranggen, tetapi saya di sini juga mengajarkan untuk teman-teman untuk lebih disiplin waktu dalam cara berpakaian dan lain-lain. Saya merasa OSIS juga bisa dipandang oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen untuk kedisiplinannya dalam hal waktu dan berpakaian. Silakan dilihat dari anak-anak OSIS, jika kalau berangkat pagi atau cara berpakaiannya pasti sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 dapat menanggapi jawaban dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Waktu menanggapi hanya 1 menit dimulai dari kata pertama diucapkan. Baik, izinkan saya menanggapi jawaban dari saudara Rasya. Menurut saya, jawaban dari saudara Rasya tidak mencerminkan dari soal yang telah diberikan, karena audiens menanyakan tentang siswa yang tidak bisa mengambil sikap nyata dari event yang telah diselenggarakan oleh OSIS. Menurut saya,
Tergantung siswa menyikapi event tersebut bagaimana, karena kami sebagai OSIS, sebagai penyedia event tersebut dan siswalah yang melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Waktu menanggapi kembali hanya 1 menit dimulai saat kata pertama diucapkan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya oleh Saudara Fahril. Saya sangat setuju. Tetapi tadi saya juga mendengar soal dari audiens, Kak. Bagaimana apa yang mereka lihat dari OSIS gitu loh. Saya menjawab bagaimana kedisiplinan kita mencerminkan kedisiplinan kita untuk dilihat oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen. Terima kasih. Hadirin dan para penduk dimohon untuk tetap kondusif dan kembali ke tempat. Hadirin sekalian, memasuki yang terakhir yaitu sesi penyampaian kesimpulan oleh para calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Dimulai dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, izinkan saya memberikan kesimpulan yang dapat kita ambil pada debat pada hari ini. Langkah-langkah yang diambil termasuk dalam melakukan kolaborasi dengan wali kelas untuk mengisi angket atau survei sebagai saluran mengungkapkan pendapat dan ide siswa, membuka forum anonim untuk mendengarkan aspirasi siswa, membuat program temu wagu untuk menyalurkan aspirasi siswa kepada Dewan Guru, dan menggunakan keterampilan komunikasi efektif untuk meredakan konflik dan pentingnya mendengarkan dan memberikan saluran untuk mengungkapkan pendapat serta ide siswa. Komunikasinya efektif dalam mengatasi tantangan dan konflik, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dan mengekspresikan kreativitas mereka. Mari kita tetap semangat dan bergandengan tangan untuk menciptakan perubahan yang positif di SMA Negeri 1 Meranggen. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang mulia ini. Saya, Kurniawan Fahril, berharap dengan ini bisa mendapatkan dukungan dan kepercayaan teman-teman semuanya untuk menjadi wakil ketua OSIS. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan oleh calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membicarakan kesimpulan pada debat kali ini. Dengan komunikasi efektif dapat membangun hubungan yang erat antara seluruh elemen sekolah. Aspek ini sangat penting dalam mengembangkan kreativitas dan partisipasi siswa, mendorong kemampuan mereka berpikir kreatif, solusi yang inovatif, serta kolaboratif. Dengan penguatan pada pembelajaran daring yang kita alami saat ini, siswa akan terus efektif pun tetap akan berjalan dengan tetap harus mengembangkan kreativitas dan partisipasi siswa di dalam sekolah SMA Negeri 1 Meranggen. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan-dukungan selama ini, dan saya sangat mohon untuk meminta dukungan dari kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian kesimpulan yang telah diberikan oleh para calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Serangkaian sesi debat calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024 telah selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara debat ini, dan kami juga ucapkan kepada para calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024 yang sangat luar biasa. Kami selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Acara sesi debat kami tutup. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC utama.
Baik, terima kasih kepada moderator. Acara debat berjalan dengan baik. Tibalah pada akhir acara debat hari ini, yaitu penutup. Hadirin sekalian, saya mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup acara debat hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.